Oke, selamat datang di podcast Ruang Putih. Nah, podcast pertama ini adalah podcast dari PPM DIY. Tentunya di podcast ini kita nggak sendirian nih. Bersama aku Angela Vita yang akan menemani teman-teman semua untuk membahas seputar pertoksikan di pacaran ini nih, biar kita makin cerdas dan nggak perlu galau-galau lagi masalah pacaran nih, galau karena pacarnya bermasalah lah atau apa sebagainya. Tentunya aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh dua pembicara yang udah ahli nih. Karena aku nggak ahli-ahli banget nih soal toxic relationship. Yang pertama ada Romo Effendi, apa kabar lo? Baik, Oke, ya. ini boleh perkenalan dulu Romo, biar teman-teman juga kenal. Halo teman-teman, nama saya Effendi Kusuma Sunur SJ. Saya pastor mahasiswa DIY. Oke, ini pembicara kita yang pertama. Selanjutnya ada Mbak Rosa nih, pembicara kita yang kedua. Apa kabar Mbak Rosa? Baik. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu Mbak biar teman-teman juga Oke, kenal. halo semuanya teman-teman. Perkenalkan nama saya Claudia Rosari Dewi, biasa dipanggil Rosa. Saya lulusan S1 Psikologi dari Universitas Sanata Dharma Jogja. Saat ini yang saya kerjakan sedang persiapan untuk melanjutkan studi. Oke, terima kasih Mbak Rosa. Nah, ngomong-ngomong nih, kita juga harus jaga jarak nih, nggak boleh deket-deket gitu ya Romo. Biar kita social distancing gitu. Ya, minimal 1 meter ya. 1 meter ini Ya. udah diukur nih Mo, udah tepat akuratnya. Dan karena kita ngomong, terpaksa kita harus lepas masker dong ya Romo, biar pesannya tersampaikan. Dan jangan lupa kita selalu menjaga kebersihan diri. Contohnya seperti ada hand sanitizer nih buat menjaga kebersihan tangan kita sebelum kita makan, sebelum kita menyentuh muka dan sebagainya. Oke, sebenarnya toxic relationship ini tuh pentingnya apa sih Mbak? Pacaran gimana sih kok bisa sampai toxic relationship gitu sih? Mungkin boleh dijawab sih Mbak. Oke, kalau menurut pengalamanku secara pribadi, namanya juga toxic ya. Toxic itu artinya membuat kita tidak berkembang secara utuh, nggak sehat gitu ya. Karena juga kan toxic berarti racun. Nah, ketika teman-teman berada dalam hubungan yang toksik, berarti teman-teman berada dalam hubungan yang tidak sehat dan tidak mengembangkan satu sama lain, baik yang cowoknya apapun yang ceweknya. Karena biasanya di dalam toxic relationship itu pasti ada unsur yang tadi kamu sudah bilang, kayak ada posesif, intimidatif, kekerasan fisik, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Artinya ngata-ngatain dan lain sebagainya, dan itu dalam frekuensi yang sering, artinya berlebihan. Seperti itu. Oke, berarti nggak cuma tentang kekerasan fisik aja, tapi juga verbal juga termasuk ternyata ya, termasuk juga verbal. Oke. Terus sebenarnya ciri-ciri dari toxic relationship itu apa sih Mbak? Biar teman-teman di rumah nih tahu nih, ketika pacaran tuh nih udah termasuk toxic atau belum sih gitu. Oke, biasanya kalau teman-teman berada dalam suatu hubungan dan ketika berjalannya hubungan itu cukup lama, memang sih awal-awalnya ngerasa baik-baik aja, ngerasa nggak ada sesuatu yang jadi masalah gitu ya, karena kan mungkin baru seneng-senengnya, baru jatuh cintanya. Tapi lambat laun kok ada rasa bahwa nggak nyaman gitu ya, dan tidak mengembangkan satu sama lain. Artinya saya semakin berkembang atau bertumbuh ke arah-arah yang negatif. Nah, dan pasangannya itu juga cenderung memunculkan perilaku-perilaku yang membuat kamu nggak nyaman. Nah, karena itu toksik, kadang-kadang tidak disadari gitu. Nah, biasanya selain memang tidak mengembangkan diri kita, ciri-cirinya bisa kita lihat, misalnya si pasangan itu tidak memberikan kebebasan. Artinya kita nggak boleh bergaul sama siapapun, nggak boleh berteman sama siapapun, pergi pun dibatasi, atau berkegiatan apapun tidak dibolehkan gitu ya. Mungkin pasangannya akan ngomong, aku kan ngasih masukan sama kamu, aku kan hanya ngasih tahu sama kamu supaya kamu tuh jangan terlalu banyak kegiatan, tapi cenderung kesannya membuat kita jadi tidak bebas. Nah, teman-teman yang dalam hubungan seperti itu biasanya bisa juga merasakan dalam diri, kok dia terlalu berlebihan ya, terlalu mengekang berlebihan. Nah, salah satu cirinya itu tadi, mengekang berlebihan. Terus biasanya teman-teman akan dimanfaatkan untuk mengikuti apapun yang dia mau. Apapun yang dia inginkan, teman-teman dipaksa. Mungkin dia tidak, kata-katanya mungkin halus, atau kata-katanya mungkin pelan-pelan gitu ya, tapi cenderung memaksakan kehendaknya dia. Artinya kamu sebenarnya nggak pengen banget, tapi kok akhirnya mau gitu. Tapi pasti dari pasangannya merasa nggak enak gitu. Kemudian teman-teman juga pasti bisa merasakan bahwa pasangan yang toksik itu memanfaatkan tidak hanya
psikismu atau mengajakmu melakukan hal yang sebenarnya kamu nggak mau, tapi juga bisa memanfaatkanmu dari segi finansial. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, mungkin teman-teman akan secara nggak sadar diajak untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas atau belum waktunya, misalnya dipaksa untuk berciuman atau berhubungan seksual yang sebenarnya teman-teman tidak mau atau memang belum waktunya seperti itu. Nah, teman-teman pada saat itu mungkin nggak sadar gitu ya, tapi sudah masuk ke dalam hubungan toksik. Artinya ya awalnya sih ngerasa nggak nyaman, tapi lama-lama akhirnya ada kelekatan sama si cowok itu, akhirnya butuh, akhirnya mengiyakan, selalu setiap kali diajak seperti itu akhirnya mengiyakan terus, apapun yang dia sampaikan tuh dia selalu jadi hal utama atau prioritas buat teman-teman. Nah, itu udah toksik namanya. Oke, berarti kayak menggantungkan, membuat seseorang yang pasangan kita tuh bergantung sama kita tuh juga termasuk toksik juga ya Mbak? Iya, jadi bisa juga temen kalian yang misalnya aku dan cowokku ya, bisa juga bukan cowokku aja yang toksik, tapi aku juga toksik gitu. Jadi sama-sama menjadi orang yang toksik. Nah, itu nggak sadar kalau orang lain tidak memberikan pandangan perspektif lain. Jadi memang kalau dalam hubungan toksik itu ya nggak kerasa, kalau itu toksik tuh nggak kerasa gitu, sampai kita ya akhirnya mungkin ya sadar sendiri gitu ya. Gitu. Berarti toxic relationship tuh kebanyakan ya, kemarin aku juga dengar cerita-cerita dari temen tuh kebanyakan setelah berhubungan tuh kurang lebih 1 tahun, paling cukup lama ya Mbak. Itu tuh sebenarnya kenapa sih? Kenapa baru muncul ketika udah lama pacaran? Maksudnya ketika udah wih jeru-jeru nih gitu istilahnya ya, maksudnya udah jeru-jeru nih pacaran, udah jeru-jeru nih terus gitu istilahnya. Kenapa baru muncul sih Mbak? Iya, awalnya memang ya, kalau pas bebaskan pas PDKT gitu rasanya manis gitu ya, rasanya menyenangkan. Awal hubungan juga rasanya kok suportif banget ya. Tapi baru ya mungkin setengah tahun, 1 tahun bahkan 2 tahun tuh pasti baru kerasa. Memang karena kadang-kadang memang kalau dari sisi psikologis tuh kita memang akhirnya melihat dia itu menjadi orang yang terbaik gitu. Jadi kita nggak bisa melihat orang lain lagi karena kita udah merasa nyaman, ada di zona nyaman. Nah, zona nyaman itu kalau di bahasa psikologi ada attachment atau kelekatan yang sebenarnya nggak sehat. Terus yang kedua misalnya ya karena udah sayang itu biasanya bisa karena udah kenal keluarganya, udah deket sama teman-temannya, udah kenal seluruh hidupnya, masa lalunya. Jadi sayang ya kalau putus gitu ya, karena udah kayak sehidup semati gitu, kemana-mana bareng terus, kemana-mana pengennya ya bareng dia terus, kayaknya ya udah hidupku tuh ya setengahnya ya memang milik dia gitu, kayak segala sesuatu dunia milik kita berdua itu juga toksik gitu. Jadi karena masuk ke zona nyaman, masuk ke kelekatan itu juga didukung sama hal-hal eksternal lain, misalnya kayak orang tuanya, teman-temannya suportif gitu ya. Ngelihat kalian berdua ya support aja gitu. Padahal nggak tahu sebenarnya mungkin ya itu hubungan itu tidak mengembangkan kamu secara utuh, secara terutama psikismu, kamu jadi berkembang menjadi pribadi yang utuh gitu enggak. Gitu sih. Oke. Lanjut nih. Kan kita kadang toxic tuh nggak sadar tuh Mbak. Sebenarnya penyebabnya seseorang bisa tetap bertahan di toxic relationship kayak tadi kan Mbak nggak disadarin. Nah itu sebenarnya kenapa sih Mbak kok bisa kita tuh kayak tetap bertahan di toxic itu Mbak? Oke, biasanya sih kalau dari teman-teman yang curhat ya, itu memang mungkin dia baru menjalani hubungan yang serius ya. Artinya mungkin sebelumnya ya pacaran, mungkin cinta monyet atau cinta remaja biasa yang nggak terlalu melekat gitu. Tapi biasanya kayak mulai kuliah atau kerja atau bahkan mungkin SMA kayak udah nemu seseorang yang dia rasa belahan jiwanya gitu ya. Nah, nggak ada pengetahuan atau pengalaman sama sekali sebelumnya karena baru pertama kali menjalani hubungan yang cukup dekat atau intens atau intim atau serius gitu ya. Terus yang kedua memang tidak belajar dari pengalaman orang lain. Terus bisa jadi mungkin dia punya hal-hal atau kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan dan itu dipenuhi sama cowoknya ini gitu. Tapi itu secara secara fisik aja gitu, kayak memang butuh dia datang, misalnya pasangan itu datang pas lagi kosong-kosongnya, lagi kesepian, padahal cuma butuh teman buat ngobrol doang, tapi sebenarnya ya nggak benar-benar jadi pasangan yang bisa membuatmu berkembang kayak gitu. Kebanyakan sih teman-teman yang cerita sama aku tuh memang nggak ada pengalaman sama sekali dengan orang-orang toksik gitu ya, artinya baru masuk
ke hubungannya benar-benar serius, terus ya sudah ada kelekatan gitu, kayak ya udah nyaman nih, udah nggak bisa lepas, ya udah cukup lama, ya udah kenal dia bahkan dari sahabat terus jadi pacar, ya kok dibilang toksik ya, karena mereka nggak sadar. Berarti itu termasuk pengertian dari kayak seseorang tuh tepat belum tentu terbaik gitu ya Mbak. Kayak datang di saat yang tepat tapi mungkin dia bukan yang terbaik gitu ya. Iya benar banget. bisa Jadi bisa tepat dibilang. belum tentu terbaik ternyata ya teman-teman. Jadi harap ditandai gitu ya. Kemudian nih, misalnya kita sedang pacaran dengan pasangan yang menurut kita toksik. Terus gimana sih Mbak cara kita melepasnya gitu Mbak? Kadang kan aduh udah cinta nih, udah terlalu lama nih kayak buang-buang waktu lah kalau harus cari lagi gitu kan Mbak. Gimana cara melepasnya gitu loh Mbak? Oke, kalau bagi saya pribadi ya, atau dari teman-teman yang sharing itu, untuk melepas dari hal-hal yang toksik, pertama kita perlu mengakui dulu kalau misalnya memang aku memang nggak nyaman sama hubungan ini, memang dengan dia memang ya udah lama, memang dia memang bikin nyaman, tapi aku merasa tidak berkembang. Itu perlu mengenali dulu hubungannya secara general gitu. Selama ini apa sih yang sudah aku alami di hubungan ini? Apakah dia membawa aku ke situasi atau sesuatu yang positif, mengembangkan aku apa tidak? Itu perlu disadari dulu, dikenali dulu. Terus yang kedua, bisa kita minta bantuan profesional, dalam artinya mungkin psikolog. Tapi misalnya belum sampai ke psikolog, kita perlu juga cerita nih sama teman. Bahkan ya minimalnya sharing aja sama sahabat, sharing aja sama teman-teman. Misalnya, kok aku merasa kalau aku dengan dia nih kayak gini gitu. Merasa bahwa aku nggak happy gitu ya. Ciri-ciri emang kayak nggak happy, aku nggak bebas, nggak bisa jadi diriku sendiri gitu. Sharing, supaya karena apa? Karena orang yang toksik itu kadang-kadang ya udah tenggelam dalam pikirannya dan tenggelam dalam pikiran pasangannya, nggak melihat perspektif lain, misalnya dari teman-temannya atau mungkin orang tuanya. Bahkan mungkin jangan tanya sahabatnya deh, mungkin cerita aja secara jujur ke orang yang dipercaya, tapi bukan yang kayak kenal banget sama dua orang itu, kayak kamu atau sama pacarmu. Karena kadang-kadang justru orang terdekat itu juga memberikan gambaran yang toksik juga gitu. Jadi perlu cara pandang yang lain dari orang lain. Nah terus tadi 1, 2, 3 ya. Yang ketiga, kalau kira-kira dirasa bahwa memang nggak membuat kita berkembang secara utuh, artinya kita nggak bahagia, kita nggak bisa jadi diri sendiri, kita nggak bisa bisa berpikir positif, atau cenderung kita jadi malah insecure ketika berada dalam hubungan itu, kita pribadi perlu membuat keputusan yang tegas. Artinya kalau misalnya sudah begini, aku mau lanjut apa enggak gitu. Kalau misalnya dia bisa diajak kompromi, dia bisa diajak ngomong, bisa diajak sama-sama berpikir maju atau berpikir positif atau mau sama-sama memperbaiki, ya oke, jalan lagi. Karena kadang-kadang pasangannya itu memang nggak sadar kalau dia kayak gitu. Mungkin ya memang karena pengalaman dia dulu gitu ya. Jadi memang dia nggak sadar, justru mungkin kita bisa membantu. Tapi kalau memang dia ya kita udah kasih kesempatan, nggak bisa mengubah dirinya dia, bahkan semakin toksik gitu, ya harus buat keputusan tegas sih menurutku. Ya udah ditinggalin aja, meskipun itu udah 4 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin yang udah tunangan, udah besok yang mungkin mau married, terus tiba-tiba ada insight, wah kok aku merasa kayaknya nggak beres ya, aku nggak melihat sesuatu yang positif gitu. Itu perlu menggali diri sendiri lebih dalam, dan memang pada akhirnya adalah membuat keputusan yang tegas. Mau lanjut, oke, kalau lanjut apa nih yang perlu aku lakukan supaya tidak toksik atau sama-sama toksik, ajak dia buat bicara gitu. Tapi kalau misalnya memang dia nggak bisa dibawa ke pembicaraan yang bisa mengubah hal-hal yang baik untuk masa depan bersama, ya udah ditinggalin aja gitu. Dan memang harus tegas sama diri sendiri, nggak boleh kayak menye kayak gitu, ya udah stop gitu. Karena ya kaitannya kan untuk ke depan ya, namanya pasangan kan mungkin akan dibawa ke depan kayak gitu sih. Oke, berarti Gitu. kita harus pokoknya cerdas-cerdas lah, kita menyadari diri, menyadari apakah hubungan ini pantas untuk dilanjutkan gitu ya, Mbak. Betul. Terus kalau misalnya kan ada yang biasanya kita udah berhasil lepas dari toksik nih. Terus ketika pasangannya minta balikan, ya udah lepek-lepek dulu nih. Ya udah terima lagi. Itu gimana tuh Mbak? Apakah seseorang tuh sebenarnya bisa berubah nggak sih Mbak? Sebenarnya misal tadinya toksik terus udah gitu tuh sebenarnya bisa nggak sih Mbak? Jadi kita pantas nggak untuk memberikan kesempatan lagi gitu loh. Oke. Ya itu tanda toksik lagi ya. Maksudnya
kita boleh aja sih memberikan kesempatan, tapi menurutku secara pribadi, kembali lihat ke visi misi kamu atau kenali dirimu, apa yang kamu mau inginkan dalam sebuah hubungan atau apa yang mau kamu inginkan di masa depan ketika kamu punya pasangan. Nah, dia itu ketika minta balikan lagi, ya kamu boleh mungkin memberikan kesempatan, tapi kamu juga perlu hati-hati. Kayak, jangan sampai kamu terjebak lagi pada perasaan yang melekat. Wah, oh iya, mungkin kamu bakal ingat dulu kita pernah bareng-bareng ya. Ya pengalaman yang indah-indah itu malah justru ya memberikan kesempatan pada hal yang toksik lagi gitu. Jadi toksiknya tuh kayak lingkaran setan kayak gitu loh. Makanya perlu banget buat teman-teman itu sebelum menjalin relasi atau istilahnya relasi yang serius ya, bukan yang kayak cinta monyet gitu, untuk mengenali dirinya lebih dalam. Karena ketika udah kenal, kamu akan merasa kok bahwa orang ini pantas nggak sih untuk aku, orang ini bisa nggak sih sevisi sama aku, membantu cita-citaku atau tujuan hidupku, kayak gitu. Nah, ketika dia datang lagi ya, otomatis kita bisa screening dalam bahasa aku ya, screening dulu nih dia sebenarnya udah berubah apa belum. Jangan memberikan hati gitu ya. Karena kita yang tahu kan yang terbaik. Kalau memang kamu rasa udah enggak ya enggak gitu. Jangan karena rasa sayang gitu. Nggak bisa dong hidup dengan rasa sayang doang. Betul. Kalian tidak bisa hidup hanya dengan rasa sayang, teman-teman. Jadi sebenarnya itu hati itu nggak segalanya, Mbak. Sebenarnya bisa dipengaruhi juga ya sama otak. Maksudnya karena kepikiran kita keluar dulu nih, maksudnya tentang pacaran kita gimana kita pikirin. Nah, barulah kita pertimbangkan perasaan kita ya, Mbak. Itu biasanya cewek sih yang sering terjebak ke hal-hal toksik tuh. Maksudnya ya cowoknya datang emang mau balikan lagi emang karena seneng, dan cowoknya emang nggak sadar karena dia juga memberikan hal yang toksik. Tapi kan cewek biasanya cenderung lebih lebih jatuh lagi ke perasaan yang sama. Makanya harus balance. Nah, caranya membalancekan ya tahu, kenal sama diri sendiri sama menggunakan logika kan. Nggak mungkin lah cewek itu cuma perasaan doang, nggak. Pasti dia juga bisa berpikir logis. Ini cocok nggak sih sebenarnya pasangan ini untuk saya. Apalagi kalau misalnya udah sampai pakai kekerasan fisik, nggak mungkin kan seumur hidupmu mau dikasih kekerasan fisik terus. Bahkan verbal pun juga sebenarnya ya udah toksik gitu. Kalau misalnya kadang cewek misalnya ya, orang dia nggak mukulin saya, orang dia nggak ngasarin saya, ya dia cuma ngasih tahu emang keras sih orangnya dan emang marah-marah sih. Tapi kan nggak sadar ya kalau itu toks, maksudnya secara nggak langsung membuat dia semakin punya perasaan bersalah. Jadi memang ya harus hati-hati sih, yang terlalu buat cewek sih kadang-kadang lebih jatuh ke perasaan yang toksik lagi kayak gitu. Oke, berarti harus kenal diri dulu, kayak aku butuhnya apa sih, orang seperti apa yang aku butuhkan gitu ya, Mbak. Jadi jangan asal diterima-terima aja, asal sayang udah langsung kelepek-kelepek dulu gitu. Nah, terus kayak tadi aku kan kayak udah dinasihatin sama temen, itu toksik udah tinggalin aja, tapi kan kadang nggak sadar nih, Mbak, kayak ya orang tadi nggak mukul, orang dia emang keras sih, kayak memaklumi segala perbuatannya, lagi belum main fisik gitu kan. Gimana sih nasihatin orang yang dia curhat ke kita, terus gimana kita nasihatinnya supaya dia bisa keluar, kita bisa menyelamatkan gitu ya berarti. Oke. Buat teman-teman yang mungkin punya teman yang kalian lihat dari hubungan mereka kok toksik ya. Nah, pertama kali jangan dulu menyalahkan orang itu. Artinya jangan membuat dia merasa bersalah. Kok kamu nyalain aku sih gitu. Padahal aku tuh butuh support loh. Maksudnya butuh bantuan buat melihat masalah ini sebenarnya seperti apa. Tapi kalau teman-teman punya temen yang kayak gitu terus teman-teman nyalahin, kayak ngeblame dia, kamu sih belum banget, orang dia udah tahu kayak gini malah kamu lanjutin. Kadang-kadang kan kayak gitu ya, secara nggak langsung sebagai teman. Ada juga temen yang kayak langsung nyalahin, ya kamunya aja yang mauan, kamunya aja yang gampangan kayak gitu kan. Kadang ada yang menyalahkan. Nah, itu sebenarnya nggak baik karena akan menimbulkan perasaan bersalah yang lebih dalam. Akhirnya dia tambah berpikir nggak jernih gitu. Jadi jangan menyalahkan, bantu dia untuk melihat segala sesuatu atau masalahnya sendiri itu lebih jernih lagi. Pertama jangan menyalahkan. Terus yang kedua, berperilaku lembut ya. Lembut artinya lembut dan suportif. Artinya kadang kan orang kalau misalnya masuk ke hubungan yang toksik, dia memang nggak sadar dan nggak sulit buat terbuka dan jujur sama dirinya sendiri. Ketika kita sebagai teman bisa masuk ke dalam pikiran dia atau masuk ke dalam pembicaraan dengan dia dengan lembut, itu bisa kita bawa ke pikiran yang positif. Nah, caranya gimana ya? Mulai care sama dia, peduli sama dia, ngasih hal-hal yang membuat dia tuh seneng.
jangan buru-buru langsung ngejudge dia. Jadi memang kita harus pertama memang mendekati dia, memberitahu hal-hal yang memang kamu tuh kemarin aku rasa kamu kayak gini ya. Misalnya memberitahunya juga dengan lembut dan tidak intimidatif. Terus suportif gitu ya, ngasih hal-hal yang positif gitu, yang jangan sampai dia itu butuh bantuan tapi kamu malah kerasin dia, malah kamu menjelontrongkan lagi dia gitu ya. Enggak. Terus yang ketiga, bantu dia untuk percaya diri gitu ya. Kadang orang-orang yang toksik itu dia merasa bahwa ya cowoknya itu segalanya atau ceweknya itu segalanya. Karena dia merasa bahwa aku merasa nyaman dan percaya diri kalau sama cowoknya itu, karena kemana aja yang ngerasa ya dia udah jadi orang yang paling ngerti aku gitu kan. Kadang-kadang nggak sadar ngertinya itu benar-benar ngerti apa enggak. Nah, justru kalau misalnya dia sudah dalam kondisi yang toksik, dia nggak akan berani buat memutuskan cowoknya atau ceweknya, karena dia merasa bahwa ya aku ngerasa bersalah kalau buat dia jadi sakit hati atau aku akhirnya mutusin dia. Jadi dia nggak percaya sama keputusannya sendiri gitu. Nah, membantu dia untuk percaya diri dan kenal dirinya sendiri itu penting juga sebagai teman gitu. Terus yang terakhir, kalau misalnya teman kita itu nggak bisa kita kasih tahu atau dia udah larut dalam ketoksikannya atau larut ke dalam kesedihannya atau kebingungannya, kita sebagai orang yang memang bukan ahli profesional bisa juga meminta bantuan orang lain. Misalnya punya teman psikolog atau punya teman konselor atau punya teman yang at least pernah dia berada di situasi yang sama. Karena biasanya kalau misalnya kita mengajak orang atau bahkan kita sendiri sebagai teman yang punya pengalaman yang relate atau yang sama, kita akan mudah masuk ke dalam kondisi dia atau memahami dia secara utuh, baik pikiran atau perasaannya. Gitu. Jadi bisa membuat dia terbuka gitu sih. Jadi pelan-pelan, memang nggak tahapannya langsung disalahkan. Wah, kamu tuh ya emang dasar, kok kamu dari awal tuh udah dikasih tahu kok susah banget sih, kayak gitu, malah maki-maki, malah nyalahin. Ya udah, semakin toksik, bahkan pertemanan kalian bahkan juga toksik. Jadi toksik Jadi sendiri. memang harus pelan-pelan memahami gitu ya. Oke, Gitu. berarti dibimbing lah ya Mbak, jangan langsung dijudge. Kamu kok bodoh banget sih di toxic relationship gitu. Benar, Itu iya. pacarmu udah toxic gitu kan. Harus sabar juga sama teman kita. Oke. Karena kadang-kadang dia udah lost gitu ya. Kalau udah nggak tahu mau gimana. Jadi memang kita sendiri harus sebagai teman ya udah harus sportif. Berarti nggak langsung, pokoknya kita harus juga menaikkan rasa percaya diri dia. Nah, ngomong soal percaya diri nih Mbak, apakah ini juga pengaruh dari toxic relationship itu sendiri, dia jadi nggak percaya diri? Dampak-dampak lainnya itu juga apa sih Mbak? Oke. Bisa jadi karena kadang orang-orang yang terjebak dalam toxic relationship, pasangannya itu kadang membuat dia merasa bersalah. Artinya contohnya ketika dia melakukan sesuatu yang sebenarnya itu benar, tapi pasangannya bilang kayaknya ya emang nggak cocok, kamu tuh salah gitu, kayak lebih kayak menyalahkan gitu ya, intimidatif. Nanti pasangannya bilang gini, aku tuh ngasih tahu kamu tuh kasih masukan, bukan jelekin kamu gitu. Padahal dia tuh tujuannya mungkin nyalain yang berlebihan. Artinya konteks yang berlebihan ya, memberikan kritik yang berlebihan gitu. Jadi akhirnya dia semakin ngeblame kan. Nah, kalau orang udah ngeblame, mungkin cewek-cewek terutama, ya itu akan mudah nggak percaya diri gitu ya, akan nggak bisa dia menjadi dirinya sendiri gitu, karena dia selalu bergantung pada pendapat si pasangannya gitu. Pasangannya bilang ini, oh iya langsung menjudge diri sendiri, aku kayak gini ya, dia bilang kayak gini, oh aku kayak gini ya. Jadi judgement dari pasangannya itu ya cenderung membuat dia nggak percaya diri, nggak menjadi dirinya sendiri lah. Bukan harusnya sih, idealnya pasangan yang saling mendukung atau nggak toksik itu ya udah kasih perspektif aja, aku nggak menyalahkan kamu tapi kamu bisa lihat sendiri kurangnya di mana, nggak langsung ngejudge gitu. Nah, judgement kayak gitu yang buat si pasangan itu atau cewek atau cowoknya itu ngerasa nggak percaya diri gitu, nggak percaya diri pada dirinya sendiri, bahkan mau buat keputusan aja ya nggak percaya diri, karena keputusan yang dibuat selalu tanya dulu cowoknya. Ya boleh sih tanya cowoknya, tapi pada akhirnya ya yang memutuskan diri sendiri. Gimana memutuskan diri sendiri, membuat keputusan kalau nggak percaya sama diri sendiri, kayak gitu. Tadi ngomong-ngomong soal sebenarnya lebih sering cewek nih yang merasa tertoksik ya, terdampak ya. Apakah ada juga maksudnya
nggak cuma cewek juga kan, ada juga yang cowok juga mengalami pasangannya toksik gitu kan. Itu maksudnya nggak cuma cewek aja kan Mbak? Iya, memang sih. Ya, toksik itu ya menimpa siapapun ya, nggak cowok, nggak cewek. Cuman kadang-kadang beberapa teman atau beberapa kasus, emang kalau cowok itu berpikirnya lebih realistis, lebih logis. Artinya, ya kalau memang dia nggak cocok sama ceweknya, ya kadang-kadang dia langsung tinggalin ya. Kadang lebih kayak nggak terlalu melekat sama ceweknya kayak gitu. Tapi bisa jadi, tapi tergantung gitu. Kadang-kadang juga mungkin ceweknya ini terlalu dominan. Nah, si cowoknya tidak terlalu dominan. Akhirnya dia merasa bergantung pada yang dominan itu. Akhirnya ceweknya yang dominan ya selalu ngasih kendali, ngasih kontrol gitu. Akhirnya dia menjadi pribadi, si cowoknya yang pribadi yang nggak mandiri. Itu juga toksik gitu. Tapi yang bisa memberitahu dia toksik itu siapa? Ya lagi-lagi orang di sekitarnya bisa memberikan masukan. Gak hanya sahabat, tapi mungkin bisa juga orang-orang yang melihat hubungan mereka atau bahkan melihat perkembangan si pasangan ini, berdua ini, terutama misalnya cowoknya ini. Tapi kembali lagi ke diri sendiri. Intinya kalau ada sesuatu yang nggak sehat, nggak beres, membuatku semakin sedih, nggak berkembang, nggak percaya diri, segala sesuatu pokoknya yang bikin kita nggak happy dan nggak bertumbuh bebas gitu ya, berkembang secara bebas menjadi diri kita sendiri, ya itu bisa mengindikasikan kalian berada dalam hubungan yang toksik atau baru mulai memasuki hubungan yang toksik. Oke, terima kasih Mbak. Wah, seru banget sih ini. Keren banget sih Mbak. Kita jadi maksudnya makin cerdas sih tentang toksik. Kita nggak boleh cuma mengandalkan perasaan gitu loh teman-teman. Kita biar semakin mengasah logika kita untuk berpikir juga. Jadi nggak cuma hati yang berpikir ya teman-teman. Nah, daripada dari tadi ngomong sama Mbak Risa terus ngomong dengan kita juga ada pertanyaan juga kepada Romo. Jadi gini Romo, sebenarnya gimana sih pandangan dari Katolik soal toxic relationship di pacaran ini? Ya, kalau saya berangkat dari sains, kita tahu bahwa kalau Anda jatuh cinta itu lalu hormon cintanya begitu memenuhi otak Anda dan Anda berperilaku seperti orang senewan ya. Senewan itu berarti tidak tahu, tidak jelas ya. Ya ada beberapa hormon yang meningkat, beberapa hormon yang menurun membuat perilaku Anda juga berubah. Jadi orang bisa bilang bahwa kalau Anda jatuh cinta itu ya itu tai kambing ngerasa coklat ya, nah, seperti itu, dan itu masuk akal sekali, dan karena itu secara biologi bisa dijelaskan dalam tingkatan level tertentu, tidak semuanya, tetapi biologi sendiri punya penjelasan terhadap itu. Saya hanya mau mengatakan bahwa dari sudut pandang gereja kita tahu bahwa sejak awal mula Tuhan itu menciptakan manusia sebagai gambar dan rupanya, dan itu berarti Tuhan punya kemauan bahwa kita sungguh-sungguh bisa berpikir dan merasa seperti apa yang Tuhan inginkan sebenarnya, apa yang Tuhan maui dari kita. Dan Tuhan juga di dalam Mazmur 8 dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dengan secara luar biasa, dan Tuhan mau supaya kita ini yang sejak awal mula diciptakan jauh lebih tinggi dari ciptaan yang lain, memenuhi panggilan kita sebagai manusia. Toxic relationship itu menghambat kita untuk bisa menjadi fully human, dalam arti bahwa potensi-potensi kita malah bisa tetap dipendam, seperti orang yang punya talenta dan tidak pernah mengembangkannya, malah karena berelasi dengan orang lain yang katanya dia sayangi itu ternyata malah potensi-potensi yang sebenarnya diberikan kepadamu malah tidak berkembang, dan itu sesungguhnya bukan relasi yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau Anda umpamanya merasa bahwa sudah pacaran gitu ya, lalu ini omong aja perspektifnya umpamanya dari perempuan, cowoknya ganteng gitu ya dong, anak orang kaya gitu, tapi physically you are abused atau verbally you are abused, jadi dia bisa ngata-ngatain kamu atau bahkan pada taraf yang ekstrim bisa mukul. Saya pikir lebih baik kalau berpikir bahwa kamu bukan satu-satunya cowok yang ada di dunia ini ya dong, seperti itu. Kalau saya boleh ngambil perspektif perempuan gitu. Biasanya memang bahwa apa yang terjadi di dalam hidup
kita itu kalau kita sudah berpacaran lalu mau mutus itu, lalu kita punya 3 hal yang menghambat kita sebenarnya. Satu, bahwa investasinya sudah besar. Investasi bukan berarti dalam arti harta aja. Memang bisa saja umpamanya cowok itu ya, kalau sudah beli mobil, sudah beli rumah, sudah beli apa-apa ya, ya gitu ya. Wah, ceweknya gua putusin sayang gitu ya. Tapi bukan hanya yang bersifat material, yang imaterial, investasinya gagal nih apa? Umpamanya rasa sayang, waktu, orang tua, keluarga, ya, relasi dengan keluarga besar semuanya sudah terinvestasi dengan baik, keluarga mendukung, ya kalau ini berpisah lalu akan menghancurkan semua relasi keluarga, lalu wah saya mau terus saja, padahal umpamanya cowoknya juga, umpamanya ya, cowoknya tukang pukul, atau kalau di depan orang lain seperti ini nice ya, sangat baik, wah luar biasa ya kamu. Saya sering mendengar gitu ya, saya sering mendengar. Ya, ini kalau kamu antara yang pacaran, kalau saya itu mendengarnya dari orang yang sudah lebih banyak dari orang yang sudah menikah gitu ya. Waduh, suamimu baik sekali, kamu sungguh beruntung. Saya kalau mendengar pujian gitu dan saya tahu cerita dari pihak perempuan, saya kadang-kadang, wah inilah ya yang dinamakan toxic relationship. Itu tidak selalu muncul di permukaan, bisa saja hidden di dalam hidup berkeluarga, dan ketika relasi itu terjadi sendiri-sendiri seperti itu. Dan satu, bahwa orang tidak mau berpisah karena investasinya terlalu besar, baik material maupun imaterial. Yang kedua, orang tidak mau berpisah karena perasaan bersalah. Aku kalau tidak punya memutuskan, tidak punya relasi dengan dia, memutuskan untuk tidak lagi berpacaran dengan dia, lalu hidupnya bisa selesai. Dia bahkan mengancam bunuh diri kalau aku mutusin dia. Kalau saya bunuhlah dirimu sendiri. Jangan diikuti ya, itu saran yang salah ya. Tetapi bahwa itu tanda-tanda bahwa ada sesuatu. Kalau secara emosional dia sampai bisa bilang bunuh diri, itu berarti pasanganmu sendiri secara emosional, secara psikologis punya gangguan, punya masalah. Saya bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah mau punya pasangan seperti itu di dalam hidup Anda? Saya pikir ya perlu berpikir 2, 4, 5, 6 kali, mungkin sampai 100 kali mungkin ya. Dan ini alasan kedua. Alasan ketiga, rasa percaya. Ya, kita itu punya rasa percaya, dan kalau sudah punya pengalaman berelasi panjang gitu, padahal saya bisa mengubah dia. Wah, itu kan punya rasa percaya itu. Pasti satu hari saya bisa mengubah dia. Tapi sudah 5 tahun pacaran dan tetap saja dia abusive begitu ya. Lalu apanya yang berubah ya? Saya pikir perlu mencari pemikiran lain, perspektif lain, seperti apa yang dikatakan Mbak Rosa begitu. Rasa percaya yang lain lebih susah lagi. Ini rasa perasaan religius. Ini adalah salib hidupku ya. Tuhan menghendaki kita supaya memikul salib kita ya di dalam hidup ini. Maka kalau dia kasar-kasar dengan saya secara verbal, secara fisik, boleh saja, karena memang itulah panggilan kita menjadi orang Kristiani. Saya pikir itu panggilan yang kamu buat sendiri, bukan panggilan yang datang dari Allah ya. Tuhan tidak pernah menghendaki apa yang namanya dosa ya. Kalau pasangan berani memukul kamu, berani mengata-ngatai kamu sampai kehilangan harga dirimu, dan kamu merasa tidak nyaman, bahkan selalu merasa tersakiti ketika berada dengan dia, kamu perlu bertanya ya, apakah memang ini yang disebut salib atau dosa? Beda salib dengan dosa. Dan kita mau memanggul salib, tapi bukan mau menerima, menoleransi dosa. Kita tidak menoleransi dosa. Saya pikir itu dulu untuk sementara. Tapi saya yakin bahwa kita dipanggil tidak untuk menoleransi dosa. Memang kita dipanggil untuk memikul salib kita. Dan oleh karena itu, teman-teman, saya berpikir bahwa oke, kamu bisa move on kalau dengan pasangan yang sudah bertahun-tahun dan toxic, ya, dalam arti bahwa sungguh abusive begitu. Dan kita bisa bilang stop, saya mengampuni dia, itu sebagai bagian dari salib saya. Tetapi apakah saya menoleransi itu? Tidak, karena itu dosa. Tuhan tidak menginginkan kita menoleransi dosa. Bahkan kalaupun
dosa itu sudah diampuni. Orangnya yang diampuni, dosanya tidak diampuni. Begitu, ya. Oke. Aku tertarik banget sama yang itu sih, Ro, yang kita menanggung sakit atau mentoleransi dosa. Jadi kadang tuh kita kayak merasa bahwa itu sebagai eh, sesuatu yang menguji kesabaran, bukan sesuatu yang emang ini salah nih gitu loh. Kayak itu kayaknya emang harus di-note banget loh. Jadi teman-teman harus juga berpikir dengan logika lagi gitu, kembali lagi ya Romo ya. Jadi nggak cuma mengandalkan kesabaran mengajarkan kasih gitu loh. Itu gimana tuh? Kita kan harus mengasihi gitu loh. Anda sabar itu kalau Anda bertengkar dan saling bisa sebanding ya, dan juga bisa berakhir dengan kata maaf dari dua belah pihak. Ya. Tapi kalau hanya kata maaf selalu datang dari Anda sekalian, saya pikir Anda perlu bertanya, apakah memang saya yang selalu salah setiap kali? Ya. Jadi kita perlu bertanya pada diri kita secara rasional. Agak susah ya, karena saya bilang tadi, kalau cinta sudah melekat, tai kambing rasa coklat ya. Jadi kita perlu secara rasional, tapi kalaupun susah, yaitu Anda perlu punya teman untuk yang Anda sungguh-sungguh percaya, dan tepat di sini kita mendapatkan perspektif yang berbeda. Dan juga seperti mendengarkan cerita atau sharing ulasan seperti ini, saya pikir bahwa Tuhan itu memanggil kita untuk punya kepenuhan hidup, dan punya kepenuhan hidup itu tidak bisa datang dari relasi yang buruk, dalam arti bahwa relasi yang menggerus, bahkan mengambil apa-apa saja yang kita punyai untuk bisa punya kepenuhan hidup. Kita mau supaya kita sungguh-sungguh punya, umpamanya ya, punya pasangan yang juga mendukung kita, ya, mendukung dalam berbagai aspek hidup kita, ya, tidak hanya bilang jangan, dan jangan. Kalau seperti itu lalu berhentilah hidup kita pada satu titik yang sebenarnya bukan rencana Tuhan. Itu rencana pasanganmu untuk menggunakanmu rupanya. Seperti itu. Dan saya juga berpikir bahwa perlu dipikirkan soal dua istilah ini. Salib kebodohan dan kebodohan salib. Kalau salib kebodohan berarti salib itu datang dari kebodohanmu. Dan kalau kamu mempertahankan toxic relationship, ya, kamu tanpa sengaja memelihara tindakan-tindakan, perkataan-perkataan yang abusive dari pasanganmu, itu berarti kamu sedang berada dalam kondisi atau memikul salib kebodohan. Sedangkan yang dilakukan oleh Yesus sendiri, kebodohan salib, itu berarti dianggap oleh orang luar bodoh, tetapi inilah salib yang datang dari pemahaman akan Tuhan. Jadi poinnya bukan yang kedua, tapi poinnya yang pertama, jangan masuk di dalam kondisi yang disebut salib kebodohan, di mana karena kebodohanmu kamu menderita. Dan toxic relationship yang kamu berusaha pertahankan terus-menerus, itu adalah sebuah salib kebodohan. Dan mohon maaf, ini agak nyeleneh, tapi ya biarin lah ya. Jangan jadi bodoh gitu ya dong. Dalam hidupmu, Tuhan mau kamu sungguh-sungguh berkembang, Tuhan mau kamu jadi manusia yang utuh sebagaimana yang Tuhan inginkan. Itu berarti apa? Semua potensimu berkembang. Carilah pasangan yang bisa membuat kamu menjadi dirimu sebagaimana yang Tuhan inginkan. Yang penuh dengan potensi dan merealisasikan potensi-potensi dirimu. Tentunya bahwa di dalam hidup tidak bisa semau saya. Saya tidak menganjurkan untuk punya relasi yang dimana saya bisa semau saya sendiri atau teman-teman bisa semau teman-teman sendiri. Tidak. Tetapi Anda bisa membedakan di mana punya pasangan yang sehat, yang membuat Anda sendiri merasa bahwa saya bisa lebih maju, dengan pasangan yang Anda rasakan bahwa ini membuat Anda tidak lebih maju, bahkan mundur terus. Begitu. Ya. Saya pikir itu. Oke, bagus banget nih, keren nih. Harap teman-teman diperhatikan nih nasihat dari Romo gitu. Nah, terus kan di gereja Katolik ini mengenal pasangan yang sepadan. Apakah dengan kita dapat pasangan yang menurut kita toksik itu tuh termasuk adalah pasangan yang nggak sepadan atau gimana tuh? Saya pikir bahwa pasangan yang sepadan itu
bukan dalam arti bahwa dalam arti material atau secara fisik, tidak ya. Tetapi bahwa pasangan yang sepadan itu bahwa pasangan yang sejak mula ditentukan Allah supaya kita bisa maju bersama-sama. Dan persis kalau Anda pacaran, Anda mau sampai pada jenjang perkawinan, dan salah satu tujuan perkawinan Katolik itu adalah kesejahteraan pihak lelaki maupun perempuan, dalam hal ini suami dan istri. Sejahteranya bersama-sama. Dan kata sejahtera itu sendiri tidak menyangkut hal-hal material saja dalam arti itu menyangkut hal-hal material, tetapi juga yang imaterial, kebahagiaan secara emosional baik, ya, secara spiritual baik, dan moga-moga secara material juga cukup begitu, ya. Saya pikir itu dulu panggilan untuk berkeluarga itu pertama-tama tujuannya untuk kesejahteraan suami istri. Jadi teman-teman sekalian juga harus cari pasangan yang dimana pada satu titik di dalam hidup Anda merasa bahwa saya memang sejahtera walaupun tentunya penuh perjuangan, ya. Oke. Gitu. Nah, percakapan kali ini menarik banget, tapi sayangnya kita udah sampai di penghujung acara. Nah, closing statement aja nih, mau singkat, dan Mbak Rosa juga singkat aja. Gimana cara kita supaya kita nggak dapat pasangan yang memang baik untuk kita gitu sih. Singkat aja. Coba mungkin dari Mbak Rosa dulu. Oke. Pesanku buat teman-teman, sebelum kalian beranjak ke hubungan yang serius atau memilih pasangan, pertama kenali dulu diri sendiri. Apa yang diinginkan, apa yang sebenarnya menjadi visi, misi teman-teman. Gitu. Tujuan hidupnya apa. Gitu. Nanti kan teman-teman pasti akan melihat mana yang cocok, mana yang nggak cocok. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih Mbak Rosa. Terus kamu gimana nih? Kalau saya simpel saja, kalau Anda merasa bahwa Anda makin maju di dalam hidup Anda bisa menjadi diri Anda tanpa mengurangi, menghambat pihak sebelah, pasangan Anda, ya mungkin itu pasangan yang cocok bagi Anda. Ya, kemungkinan besar. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Romo. Baik teman-teman, terima kasih pada Romo dan Mbak Rosa sudah menemani kita untuk bercakap-cakap supaya kita makin cerdas untuk pacaran. Dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Ruang Putri, dan jangan lupa untuk menonton episode berikutnya ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan supaya kita tetap fit dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik.